Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini kita akan mendengarkan renungan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan aktivitas kita. Namun sebelumnya saya akan pimpin dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami dari istirahat kami semalam hingga pada pagi hari ini ya Bapa. Pada kesempatan pagi ini Yesus, kami akan mendengarkan renungan. Kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu sekalian, saya akan membacakan satu renungan yang sudah saya dapat dari teman saya. Renungan ini sangat memberkati saya akan bacakan, semoga renungan ini juga dapat memberkati ibu-ibu sekalian. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Kemenangan Orang Percaya. Diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 34 dan ayat nasnya dari 1 Korintus 15 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu adalah ayat dari 1 Korintus 15 ayat 17. Nah, beginilah bacaannya. Orang percaya patut berbangga hati dan bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dan kematian. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan iman orang percaya. Ini merupakan penegasan kebenaran ajaran Kristus. Penyertaannya tentang kematian dan kebangkitannya benar-benar telah digenapi. Tak bisa dibayangkan jika Tuhan Yesus itu pada waktu itu tidak bangkit ya ibu-ibu. Jadi Tuhan Yesus itu sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya sia-sia kalau pada waktu itu tuh Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Sudah dicantumkan dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu jika pada saat itu Tuhan Yesus tidak bangkit. Jadi, jika Kristus tidak bangkit pada hari yang ketiga, sia-sialah jerih lelah dan pengorbanan para hamba Tuhan. Penginjil atau misioner memberitakan Injil sampai ke pelosok, pedalaman, pegunungan, pedesaan, bahkan yang sudah mengarungi laut dan samudera, bahkan sampai ke ujung bumi ini. Inilah yang membedakan kekristenan dan kepercayaan yang lain. Iman Kristen adalah iman yang berdiri di atas kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitannya, sia-sialah pemberitaan Injil dan kekristenan tidak akan pernah ada sampai detik ini. Andai saja Kristus tidak bangkit, maka binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat 18, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus menjadi orang-orang yang paling malang di dunia. Sebaliknya, karena Kristus telah bangkit, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan paling beruntung. Mengapa demikian? Karena kebangkitan Kristus memberikan jaminan kehidupan yang kekal, yang pasti bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu, pengharapan hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah bergantung mutlak kepada kebangkitan Kristus ini. Hal inilah yang membuat Rasul Paulus tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam memberitakan Injil, sekalipun harus diperhadapkan dengan ujian dan tantangan yang tidak ringan. Efesus 2 ayat 6 mengatakan, karena Kristus sudah bangkit, maka ia akan membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian,
kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mati buat kita, Tuhan dan juga sudah bangkit itu hanya untuk kita yang sudah berdosa ini. Nah, itulah renungan yang sudah memberkati saya. Semoga renungan ini juga memberkati ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk renungan hari ini. Tuhan, ampuni kami yang sudah berdosa ini ya Bapa, dan kami mengucap syukur ya Bapa atas pengorbanan Engkau di kayu salib ya Bapa. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu ya Yesus. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas hari ini. Engkau berkati kami dari pagi, siang hingga malam nanti. Inilah doa dan permohonan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.